Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, hari Jumat 16 Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah acara takrimatun ramadhaniyatun mubarakatun, yaitu sebuah acara yang di dalamnya pemberian beberapa penghargaan kepada santri-santri yang berprestasi pada tahun ajaran ini sampai Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah ini. Dan juga nasihat yang akan diberikan kepada para santri dan juga terkhusus kepada wali santri yang saya cintai dan saya sangat hormati. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibbati talabah wal asatidzah wa awliya'i tullab, para santri sekalian, para ustadz dan para wali-wali santri yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Qabla an abda kalami fa'ala jami'i talabah an yansitu ila kalami. La ahada yatakallam wa an yajlis julusan mutaaddiban. La ahada yukallima sahibahu. Qabla an abda kalami ta'addabu biadabi majlisil ilm. Taib. Para santri sekalian, para wali santri dan para ustadz yang saya cintai karena Allah, nasihat di penghujung hari ke-16 dari bulan Ramadan ini saya bagi menjadi 3 bagian. Nasihat yang pertama, li tullabi ma'hadi jauharatil ilm al-mubarakin. Nasihat yang pertama untuk para santri. Para santri, santriku sekalian, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kalian dimanapun kalian berada. Qulu amin. Dan nasihat yang kedua saya tujukan kepada seluruh wali santri. Wali-wali santri,
yang saya sangat cintai dan hormati dari pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang bersabar dengan segala macam kekurangan yang kami miliki, yang percaya terhadap lembaga pendidikan yang baru tumbuh ini untuk menitipkan anandanya, putra-putrinya di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Nasihat yang ketiga kepada kita seluruhnya tentang bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Ahibati talabah, isma'u wa'u. Isma'u wa'u. Ma aqulu lakumul an. Para santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, dengarkan baik-baik dan masukkan ke dalam kalbu kalian sedalam-dalamnya apa yang akan disampaikan sekarang. Di saat liburan nanti, inda ijazatikum wa fi buyutikum, if'alu hadhihi al-af'al wa huwa fi'lul ma'murat. Wa'lam anna syahra Ramadan syahr at-taqwa. Wat-taqwa fi'lul ma'mur wa tarku mahdzur. Perhatikan para santri-santri sekalian. Nanti saat di dalam liburan kalian, kalian di rumah kalian, maka ketahui dan yakini baik-baik bahwa Ramadan adalah bulan bertakwa. Dan takwa mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Fantabihu ma sa'aqulu lakum minal ma'murat wajtanibu ma sa'aqulu lakum minal mahdzurat. Maka perhatikan baik-baik apa yang akan saya katakan dari apa saja yang diperintahkan, dan jauhi sejauh-jauhnya apa saja yang akan diucapkan dari larangan-larangan selama kalian berlibur. Min fi'lil ma'murat, termasuk dari hal-hal yang diperintahkan. Awalan, iqamatus salah. Al-iqamah laysat faqat ta'diyatus salah atau fi'lus salah, lakin an tuqimu as-salah. Yang pertama, mendirikan salat, bukan hanya sekedar menunaikannya, bukan hanya sekedar melaksanakannya. Wantabihu wa la takunu minal ladzina qala Allahu fihim fawailun lil musallin alladzina hum fi salatihim alladzina hum an salatihim sahun. Dan hati-hati, jauhi baik-baik, termasuk dari orang-orang yang diucapkan oleh Allah di dalam firman-Nya, neraka wail bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka? Orang-orang yang lalai tentang salatnya. Siapa yang lalai tentang salatnya? An fi'liha bil kulliyah, lalai, tidak mengerjakan salat sama sekali. Au fi'liha ahyanan wa tarkuha ahyanan, atau lalai dari mengerjakan salat, terkadang mengerjakan, terkadang ditinggalkan. Au an fi'liha fi ghairil waqtil muqaddari laha syar'an, atau lalai dari salatnya, yaitu mengerjakan salat di luar waktu. Salat subuh jam 10. Iyyakum wa iyyakum. Jauhi oleh kalian hal-hal ini. At-ta'akhur fi salatil fajri wa salatil asr wa salatil maghrib wa jami'us salawat. Qala Allah Ta'ala, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Hati-hati kalian saat berlibur di rumah, walau tanpa perintah orang tua. Perhatikan mendirikan sholat. Jangan sampai sholat di luar waktu atau di akhir waktu. Jagalah sholat subuh. Jangan sholat subuh di jam 10 pagi. Jangan sholat subuh di luar waktunya. Jagalah sholat asar. Ad-duha
fil jamaah ma'al muslimin fi masajidil muslimin. Kerjakan itu berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin. Fa antum qad balagtum wa salatul jama'ati fil masajid wajibun ala asahi aqwalil ulama. Kalian sudah baligh, kalian sudah besar. Salat berjamaah hukumnya wajib menurut pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama. Faintabihu addu iqamat as-salah. Jaga salat. As-salah akhiru wasayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah akhir dari wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Beliau bersabda as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat. Jagalah salat. Idza kana al-muslim la yajuzu lahu an yatahawa 'an as-salah fadlan 'an talib al-'ilm asy-syar'i wa fadlan 'an talib ma'had jawharatil 'ilm. Kalau seandainya seorang muslim tidak diperbolehkan baginya untuk meninggalkan salat, apalagi seorang penuntut ilmu, santri, apalagi santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Wa indakum al-wuraiqat lil muhafazah ala a'malikum hina ijazatikum. Kalian mempunyai laporan kontrol santri Ramadan LKSR. Maka amlu'uha bisidq wal amanah. Isi itu dengan kejujuran dan amanah. Dan para orang tua jangan mengisi, menandatangani yang tidak amanah. Wa thaniyan ta'diyatus siyam ma'al iman wal ihtisab. Yang kedua, melaksanakan puasa karena iman dan berharap pahala. Lianna nahnu fi Ramadan. Wa Ramadan syahrus siyam. Karena kita sedang di dalam bulan Ramadan dan Ramadan adalah bulan puasa. Maka para santri sekalian, jangan sampai tidak berpuasa atau berbuka tanpa ada sebab syar'i, atau berpuasa yang bukan karena iman, atau bukan karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apa makna berpuasa karena iman dan berharap pahala? Maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Al-iman yakni an yasum ala i'tiqad fardhiyati shaumih. Beriman, berpuasa karena iman, berpuasa karena meyakini kewajiban puasa datang dari Allah. Wal ihtisab yani yasum ala ma'na ar-raghbah ghaira mustathqilin li siyamih wala mustatilin ayyamih. Berpuasa, semangat puasanya, tidak malas-malasan, bukan menjadi kaum rebahan, memegang handphone dari mulai pagi sampai berbuka. Hadza laisa min simati talibil ilm. Ini bukan tanda dia santri, penuntut ilmu agama. Fadlan an talibi ilm ma'hadi jawharatil ilm. Apalagi tanda santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. As-saum ala makna al-ihtisab, yasumu ala makna ar-raghbah. Puasa karena berharap pahala, berpuasa dengan semangat. Berpuasa tidak merasa berat puasanya, tidak merasa panjang hari-harinya. Ats-tsalits al-iktsar min tilawatil Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan kepada para wali santri, yang tadi ada beberapa santri, sebenarnya banyak santri-santri, tapi kita pilih dua yang paling banyak menghatamkan Al-Quran. Pada hari ke-16 dia sudah hatam 15 kali. Berarti satu harinya satu mushaf dia baca. Tahu berapa pahalanya? Al-Imam Al-Mujahid
al-mufassir, at-tabi'i, Imam Mujahid rahimahullah, seorang ahli tafsir, generasi tabi'i, mengatakan, "Hadza alladhi ahsaynah." Ini yang kami hitung. Anna adada hurufil Qur'an, bahwa jumlah bilangan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran 300 alfi harfin wa ishruna harfan wa ishruna alfa harfin wa 15 harfin. Jumlah huruf yang ada dalam Al-Quran 320.015 huruf. Dan kita tahu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Dan satu pahala kebaikan dilipatkan oleh Allah menjadi 10 pahala kebaikan. Berarti seorang yang hatam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 3.200.015 pahala kebaikan. Bagaimana yang menghatamkan 15 kali? Maka pantas mereka, terutama santri yang disebutkan tadi, untuk diberikan hadiah oleh pesantren dan juga oleh orang tuanya. Muliakan mereka. Dan nanti saya akan pesan khusus untuk orang tuanya. Jangan rusak mereka. Jangan rusak mereka di dalam bulan Ramadhan. Maka, ahibati fillah, akthiru min tilawatil Qur'an. Akthiru min tilawatil Qur'an. Perbanyaklah dari membaca Al-Quran, terutama di dalam bulan Ramadhan. Yang keempat, tugas para santri min fi'lil ma'murat al-ikthar min ad-du'a fi Ramadhan. Perbanyak doa di dalam bulan Ramadhan. Lianna syahra Ramadhan yaquluhu ulama syahrud du'a. Karena pada bulan Ramadhan para ulama mengatakan dia adalah bulan berdoa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah, yakni fi Ramadhan. Setiap hamba dari mereka mempunyai doa yang dikabulkan, yaitu di dalam bulan Ramadhan. Maka perbanyaklah doa di dalam bulan Ramadhan. Wasaim la turaddu da'watuh. Dan orang yang berpuasa tidak ditolak doanya. Al-khamis, yang kelima, intabihu ayyuha at-talabah an taburru bi auladikum bi walidikum. Hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian selama di rumah. Kita sudah belajar 5 hari pertama bulan Ramadhan, bagaimana dahsyatnya bakti kepada orang tua. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat pesan saya tentang bakti? Naam. Naam. Man? Ralan. Taqaddam. Anta rafa'ta yadak. Taqaddam. Hati mikrofon. Siapa yang masih ingat pesan saya? Saya kasih clue berkah. Pesan saya saat di dalam bulan Ramadhan. Nah. Ajib ya Ralan. Berbakti kepada orang tua salah satu kunci kesuksesan di dunia dan akhirat. Berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ada lagi. Jazakallahu khairan. Dha' mikrofon. Naam, Al-Farizki, tafadhal. Ada perkataan saya yang saya sebutkan dan saya tulis di papan tulis. Keluhnya berkah. Nah, Masdaru al-barakah fid dunya wal akhirah. Birrul walidain masdarul barakah fid dunya wal akhirah. Qulu sawiyan. Birrul walidain masdarul barakah. Di dunia wal akhirah.
ahsanta, jazakallahu khairan. Artinya, wahai para wali santri sekalian yang saya hormati, sumber keberkahan di dunia dan di akhirat adalah berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah mereka sudah tertanam di dalam kalbu mereka. Semoga semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti di dunia dan di akhirat. Ahibati fillah. Adapun tarkul mahzurat, hal-hal yang sangat terlarang bagi para santri saat pulang, bahkan selama hidup mereka. Dan ini kita sebut al-kabirah as-sab'ah, dosa besar yang berjumlah 7, yang sangat terlarang di pesantren ataupun saat dia masih hidup di dunia. Terutama para santri yang masih terikat, anta talibu ma'hadi jawharatul ilm, ma dumta taliban fi hadzal ma'had fantabihu li hadhil mahdhurat. Selama kalian menjadi santri di pesantren ini, maka hati-hati dengan 7 dosa besar ini. Yang pertama, fi'lul fahish. Semua perbuatan keji, kotor, dari mulai berzina, dari mulai homoseksual, hubungan laki-laki dengan laki-laki, dari mulai lesbian, hubungan perempuan dengan perempuan, ataupun segala macam yang menghantarkan kepada perbuatan zina, berpacaran, dan segala macam yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Intabihu, hadhihi minal kabirah fi ma'hadi jawharatul ilm wa inda syariah al-islamiyah. Maka hati-hati, ini termasuk daripada dosa besar di pesantren terilmu, dan terutama menurut syariat Islam. Hati-hati di luar, hati-hati dengan keburukan akhlak di luar pesantren. Jauhi hal-hal yang berkaitan dengan asusila, syahwat yang diharamkan. Anta talib, anta talib, anta talibul ilmi syar'i. Kalian santri, di dahi kalian, sebagaimana yang sudah saya katakan sering sekali, awwali qadamin akhrajtaha minal ma'had fa anta maktubun fi jabinika anta talibul ilmi syar'i. Satu langkah kalian keluar dari pesantren, maka tertulis di dahi kalian, kalian adalah penuntut ilmu, kalian adalah santri. Jauhi perbuatan-perbuatan syahwat yang diharamkan. Thaniyan, as-sariqah, mencuri, sangat tercela dan termasuk pelanggaran berat di pesantren. Qala Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, dipotong tangan kedua mereka sebagai balasan dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalits, intabihu jayidan, ma yata'allaq bil kadhib. Ana aqulu lakum wa qultu lakum miraran. Saya sudah mengatakan kepada kalian dan kalian sudah saya talqinkan kepada kalian. Al-mu'min la madza? Al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak pernah berdusta. La takdzib liwalidikum, la takdzib li unas, la takdzib, la yakdzib. Al-mu'min la yakdzib mahma kan. i'tarif bi khata'ik idza kunta mukhti'an, walakin al-kidhib la. Al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak boleh berdusta. Kalau dia salah, ngaku salah, tapi jangan berdusta. Al-mu'min la yakdzib. Jangan sampai berdusta kepada kedua orang tua kalian. Jangan sampai berdusta dimanapun. Maka kalian akan tetap dihormati orang, meskipun kalian pernah melakukan kesalahan. Al-insan mahallu khata' wa nisyan. Manusia tempat salah dan juga kekhilafan. Tetapi al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak berdusta. Thumma rabi'an, syurbud dukhan bi ayyi anwa' min ad-dukhan. Merokok
dengan segala macam jenis rokok. Maka ini minal kabair. Ini termasuk daripada pelanggaran besar yang ada di pesantren. Ini termasuk daripada pelanggaran besar yang ada di pesantren. Kemudian yang kelima, yaitu menentang. Ustaz menentang peraturan pesantren. Yang keenam, intabihu. Hadzal fi'l muntashir kharij al-ma'had. Asy-syatm wal-la'n wal-kalam al-fahish wal-kalam al-badhi. Perhatikan, ini perbuatan sekarang sedang tersebar di tengah orang-orang di luar pesantren. Berkata kasar, berkata kotor, melaknat, mengucapkan kata anjing, mengucapkan kemaluan laki-laki, mengucapkan kalimat tolol. Intabihu. Al-mu'min, madza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisa al-mu'min bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish al-badhi. Bukanlah orang yang beriman, orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Intabihu ayyuhat talabah. As-sabi' al-akhir, yang ketujuh, yang terakhir adalah ada tashwih sum'at al-ma'had. Tashwih sum'at al-ma'had, hadha min al-kabir. Hadhihi min al-kabira. Merusak nama baik pesantren. Maka hati-hati wahai para santri. Kalau kalian, kemarin saya lihat angkatan 10 sudah merencanakan kita akan bukber. Bukber di tempat sesuatu. Hati-hati. Ihtafidhu bismil ma'had. Jaga nama pesantren. Al-an awanu at-tawasul ijtima'i. Kullu syai' bil video, kullu syai' bil kamera. Sekarang zamannya media sosial. Kalian sangat mudah di video orang, di foto orang. Sedikit saja salah ngomong, sedikit saja salah berbuat, maka ayo min ayyi ma'had hadat talib. Dari mana santri ini? Pesantren mana dia? Karena sebagai pengetahuan Bapak Ibu, tahun yang lalu, ketika Ramadan tahun yang lalu, anak-anak pas waktu tarawih mereka ke mall. Alhamdulillah, mereka sholat. Kemudian yang menjadi imam, santri pesantren Intan Ilmu. Alhamdulillah suaranya yang bagus. Kemudian ada seorang wartawan. Saya sholat di mall, ternyata yang jadi imam anak ukuran SMP. Suaranya bagus. Ternyata setelah saya tanya dari pesantren Intan Ilmu, ini yang bagus. Coba yang buruk. Maka hati-hati. Hati-hati. Kemudian hadza ma astati an aqul wa usi litullabi. Ini yang saya bisa katakan dan wasiatkan untuk para santri-santri saya. Sekarang saya ingin memberikan nasihat kepada para wali santri. Yang pertama, Bapak Ibu, setelah nanti sholat maghrib, jika ada yang ingin membawa anaknya selangkah keluar dari gerbang pesantren, berarti berpindah tanggung jawab. Berpindah tanggung jawab kita. Jaga anak-anak. Mereka sudah banyak khataman di dalam bulan Ramadan. Dan yang paling bisa menjadi perusak bagi anak, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang tua. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawah yuhawwinani au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Anak itu bagaikan kertas putih. Kita tulis apapun terserah kita. Kita berikan peraturan apapun terserah kita. Dia akan taat kepada kita. Maka kedua orang tuanya lah. Di situ Rasulullah SAW memakai huruf fa. Fa di sini fa'us sababiyah. Maka kedua orang tuanya penyebab utama dia berubah akidahnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hati-hati. Sekarang tanggung jawab. Saya jujur berkata seperti ini. Liburan adalah sesuatu yang paling
menakutkan bagi pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Liburan paling menakutkan. Karena kita tidak tahu dalam situasi lingkungan bagaimana di rumah sana. Kita tidak tahu. Saya punya anak, saya punya santri. Besok juga pulang. Besok juga saya jemput. Saya sudah berpikir, setiap subuh saya akan pindah halaqah dia sebagaimana perkataan Syekh Akhi Billah yang memberikan nasihat kepada kita. Al-ijazah al-intiqal min al-halaqat wa laysat al-intiqal min al-hasanat. Ijazah, liburan, hanya pindah tempat halaqah Quran. Dari pesantren ke rumahnya. Bukan berpindah dari kebaikan kepada keburukan. Itu yang dikatakan oleh Syekh tadi. Liburan adalah berpindah tempat saja. Saya sudah berpikir, habis subuh saya akan bikin halaqah. Anak saya 2 di sini, 2 di sini, ibunya di sini. Kita baca Quran sama-sama. 1 orang, 1 juz. Tidak boleh bergerak. Tidak boleh ada yang tidur. Bapak-bapak adalah pemimpin. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Para lelaki pemimpin bagi keluarganya. Maka sekali lagi yang pertama berpindah tanggung jawab. Yang kedua adalah al-qudwah hasanah. Santri kita akan sangat mencontoh. Mereka adalah pencontoh yang sangat mahir. Maka contohkanlah yang terbaik. Baik dari ucapan, baik dari perbuatan. Dan ini pengalaman. Bahwasanya beberapa santri kami, mereka menurun prestasinya. Banyak melamun di halaqah. Disebabkan ternyata mereka melihat orang tuanya bertengkar di hadapannya. Mereka melihat orang tuanya marah-marahan di hadapannya. Menurun. Santrinya bengong. Santrinya bingung. Santrinya bengong. Santrinya bingung. Maka Rasulullah sallallahu ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Pengajaran terbaik dan pendidikan yang terbaik adalah qudwah hasanah. Contoh teladan. Teladanlah yang baik. Banyak santri mengeluh kepada saya, Ustadz. Santri langsung. Di antara mereka yang tadi mendapatkan hadiah. Yang mendapatkan prestasi-prestasi. Ustadz, bapak saya sibuk dengan handphone. Ustadz, ibu saya terlambat sholat. Apa yang harus saya kerjakan? Jadilah contoh-contoh terbaik untuk para orang tua, untuk para santri-santri kita, anak-anak kita semua. Kemudian yang ketiga, yaitu yang diperlukan oleh anak-anak kita adalah mendampingi mereka. Bukan mau makan apa, mau beli apa, mau sendal berapa mahalnya, mau baju berapa mahalnya, tapi didampingi. Hidup, selami kehidupan. Nah, kemarin di pesantren siapa teman terdekat? Siapa ustadz yang paling disukai? Kenapa ustadz tersebut disukai? Apa peraturan yang paling sulit? Dalami kehidupan mereka. Dalami kehidupan mereka sebagai santri. Mereka ingin ngobrol. Mereka ingin curhat. Mereka ingin, kalau seandainya kemarin ada mungkin sebagian orang tua yang marah-marah. Mengirimkan makanan kepada santrinya. Kepada anaknya. Kemudian sekarang waktunya. Sekarang waktunya dimakani dengan baik. Ditemani dengan baik. Ya, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan anak-anak kita liburan. Apalagi ditinggalkan dan ditemani oleh HP-nya. Punya kamar sendiri, kamar mandi di dalam kamar, internet tanpa batas, diberikan HP, boleh main media sosial, wassalam. Kalau seandainya lapar tinggal pesan online, assalam. Maka saya sangat berharap agar menjaga para santri sekalian. Naam, mereka bukan malaikat. Kebiasaan 1, 2, 3 hari akan bagus. Membantu orang tua.
Hari keempat berkurang, hari kelima, hari keenam, mereka sesuai dengan peraturan yang ada di rumah. Taib. Itu 3 nasihat insya Allah cukup bagi para wali santri dan mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan Ramadan, maka terutama sebelumnya saya ingin menasihatkan kepada para wali santri terutama yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Kita mempunyai program unggulan sangat diunggulkan di pesantren. Tahfidzul Quran, penghafal Al-Quran, kemudian bahasa Arab, kemudian akhlak yang mulia. Di samping ilmu-ilmu agama lainnya. Ini yang sangat diunggulkan di pesantren. Maka perhatikan baik-baik wahai para wali santri. Ta'ahadu hadzal Quran. Ta'ahadu hadzal Quran. Kata Rasulullah SAW, jagalah Al-Quran ini. Jagalah Al-Quran ini. Maksudnya yang sudah menghafal, jagalah ini. Tadi Erwan Nur Hakim. Yang dulu diremehkan oleh para santri. Dulu dianggap aneh oleh para santri. Ternyata beliau bisa membuktikan bahwasanya prestasi. Bisa menghafal setoran hafalan Al-Quran dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun. Beliau berpesan kepada saya pesani tadi. Al-Muraja'ah. Kemudian beliau timpali, kata beliau, Al-Hifdhu Muraja'ah. Itu pesan saya yang beliau ingat. Menghafal adalah muraja'ah. Menghafal adalah mengulang-ulang. Orang yang sudah setor hafalan, tidak mesti dia lancar terus. Jangan hilangkan hafalan anak-anak. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bi'sa man yaqul, nasitu ayata kada wa kada, walakinahu nussi. Sungguh sangat buruk orang yang mengatakan, saya sudah lupa ayat ini, saya sudah lupa. Tetapi ucapkanlah, dilupakan dari saya. Hati-hati. Ta'ahadu hadzal Quran. Jagalah Al-Quran. Mereka Bapak Ibu, ngantuk. Kadang-kadang sampai begini. Datang musyrif, datang saya, harus bangun. Mereka ngantuk, capek. Apakah pantas kita balas mereka dengan atas nama kasihan? Kemudian mereka kita biarkan Al-Qur'annya tidak dimurajaah. Atas nama kasihan. Capek mereka menghafalkan. Apalagi yang sudah hafalannya banyak. 15-an ke atas. Capek. Dan Rasul SAW sudah mengabarkan. Dan kabar Rasul pasti benar. Fawalladhi nafsi biyadih. Dan beliau bersumpah. Demi Allah. Yang nyawaku berada di tangan Allah. Sumpah adalah sebuah ucapan untuk menekankan apa yang dibicarakan. Fahuwa asyaddu tafallutan. Min suduri rijal. Minan na'am fi uquliha. Hafalan Quran sangat hilang, sangat cepat hilangnya dari dada-dada manusia dibandingkan onta yang tidak diikat. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari. Mereka ini hafazatul Quran. Mereka bukan sembarangan. Jangan kasih alat-alat sembarangan yang merusak mereka. Adapun yang berkaitan dengan Ramadan yang terakhir, saya akan bacakan saja perkataan yang sangat menarik dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, perhatikan semuanya. Terutama yang membaca. Syahrul Ramadan qad intasaf. Bulan Ramadan sudah di pertengahan. Man minkum hasaba fihi nafsahu lillah wa intasaf. Siapa di antara kalian yang menghisap dirinya karena Allah, apa yang sudah dia amalkan di dalam bulan Ramadan, dengan jujur hisap dirinya. Apa yang sudah saya kerjakan dari baca Quran? Sudah berapa banyak? Sholat-sholat sudah berapa banyak? Sedekah-sedekah sudah berapa banyak? Perbuatan-perbuatan baik sudah berapa banyak? Kemudian beliau mengatakan, Man minkum qama fi hadha syahr bihaqqihi alladhi urif. Siapa di antara kalian yang sudah menegakkan haknya Ramadan yang sudah dikenal? Man minkum azama qabla ghalqi abwabil jannah an yabniya lahu ghurafan min fawqiha ghuraf. Siapa di antara kalian yang ingin membangun kamar-kamar di surga karena beramal Ramadan mendatangkan pahala masuk ke dalam surga. Ala inna syahrakum qad akhadha fin nafs fazidu antum fil amal. Ketahuilah, bulan kalian sudah di tengah
maka tambahlah untuk beramal. Tambahlah untuk beramal. Ini perkataan. Setelah ini perkataan yang pantas ditulis dengan tinta emas. فَكَأَنَّكُمْ بِهِ وَقَدْ انصَرَفْ فَكُلُّ شَهْرٍ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْهُ خَلَفْ وَأَمَّا شَهْرُ رَمَضَانَ فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ مِنْهُ خَلَفْ. Setiap bulan mungkin ada gantiannya, tetapi bulan Ramadan mungkin ini yang terakhir bagi kita. Dan ada faedah menarik dari Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Perhatikan wahai para santriku sekalian. Terutama yang sudah hataman-hataman berapa kali. Jangan ujub, jangan takabbur. Limadha? Lianna a'zamu barakati syahri Ramadan fi awakhiriha. Berkah, puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Pada 10 malam terakhir. Dan Imam Ibn Utsaimin menyebutkan, seperti itu sepertinya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat, hari yang paling mulia sepanjangnya dari mulai pagi sampai sore. Yang paling mulia darinya adalah saat-saat sekarang. Setelah sholat asar sebelum sholat maghrib. Bulan Ramadan seluruhnya mulia. Dari mulai 10 pertama, 10 kedua. Yang paling mulia, yang paling akhirnya. Al-ashrul awsat afdalu minal ashril uwal. 10 hari kedua lebih utama dibandingkan 10 hari pertama. Wal ashrul awakhir afdal min ashril awsat. Dan 10 hari terakhir lebih utama dibandingkan 10 hari kedua. Fajtahidu, maka bersemangatlah. Apabila di 15 hari, ya sudah lewatlah. Dengan segala macam maksiat, mata masih melihat yang haram, telinga masih mendengar yang haram, lisan masih mengerjakan yang haram, masih ada 15 hari. Dan bagi para santri yang saya cintai karena Allah, yang saya khawatirkan kalian kalau pulang, perhatikan baik-baik. Jaga ini pesan dari saya. Jaga pesan dari saya. Jangan hancurkan Ramadan kalian. Kalian di pesantren bagaikan sudah memiliki pahala yang besar. Bagaikan gunung. Jangan hancurkan pahala tersebut. Jangan jadikan pahala tersebut habaan mansura. Seperti debu-debu yang berterbangan. Ustadz sangat mengkhawatirkan kalian. Saat kalian kelak pulang di rumah. Banggakan orang tua kalian. Tampilkan bahwasanya saya memang pantas untuk menjadi santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga nasihat ini bermanfaat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyukru thumma syukru tatra. La'allahu mawsulun ilaihi hafidhahullahu wa ra'ah. Ala kulli hadihil juhudul mustamirrah. Fi khidmati abna'il muslimina wad da'wah. Fasyukran lakum. Waha nahnu ayyuhal hudurul kiram. Wasalna nahwa babil muwajjahatil akhirah. Alfayna fima sabaq. Tumuhal injazati wal hasilal mubhir. Fima yaj'alu fakhuruna bikum ayyuhat talabah. Mutasyakkirin liwaliyyit tullabi ala hudurihim. Wa ma'unatihim fi sabili tahqiqi hadal injaz. Mutamasyian ma'asyiarin al-muwiqan wa aminan wa mutahalliyan bi khisalil mahmudah. Hadirin yang berbahagia, dengan ini berakhirlah rentetan acara kita pada sore hari ini. Kami ucapkan mubarak alfa mubarak kepada para santri atas pencapaian kalian yang besar, yang membuat kami bangga kepada kalian. Dan juga terima kasih kepada para wali santri yang telah berkenan hadir untuk menyukseskan acara kita bersama pada sore hari ini. Dan inilah waktu perpisahan telah sampai. Semoga kita dapat dipertemukan di kesempatan-kesempatan yang lain. Waha huwa waqtul wada'i hana wa zamanil baini ana fa ila liqa'in qaribin wa 'alal afrahi najtami' wa salatan wa salaman 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.